عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap untuk berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia berbuat amal yang baik, amal saleh, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kehidupan ini sebenarnya hanya satu yang diharapkan: bahagia, tentram. Dan kebahagiaan, ketentraman, ketenangan tidak akan mungkin kita dapati kecuali kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Islam memberikan definisi kekayaan di dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man amina fi sirbih mu'afan fi jasadih walahu qutun fi yaumih faka'annama hayyizat lahu dunya, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang di hari itu dia merasa aman, jiwanya tentram, tidak ada depresi, tidak ada sedih, tidak ada takut, tidak ada tekanan batin. Mu'afan fi jasadih, fisiknya sehat, bugar, tidak berpenyakit. Walahu qutun fi yaumih, dan dia di hari itu punya makanan untuk dimakan. Tiga hal. Pertama, rohaninya baik. Yang kedua, fisiknya sehat. Dan yang ketiga, ada makanan di hari itu yang bisa dia konsumsi. Faka'annama hiyizat lahud dunya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa seakan-akan dunia telah dikumpulkan untuknya. Jadi sebuah kekayaan bukan banyaknya harta atau kecerdasan yang luar biasa dimiliki seseorang dengan gelar-gelar yang banyak, atau reputasi yang tinggi sehingga dia dikenal,
Kita melihat dan telah diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang demikian sengsara hidupnya, penuh tekanan, tegang hidup, penuh kesedihan. Karena itu semua tidak dia upayakan untuk menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia terlalu bangga dengan apa yang telah dia raih. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Mustahil seseorang yang diluaskan Allah dunia dan jauh dari Allah bahagia. Itu mustahil. Jadi hal yang terpenting di dalam hidup ini, kita tersambung dengan Allah. Kita punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah bertajalli di dalam diri kita. Kita bisa rasakan Allah. Kita bisa rasakan Allah dekat dengan kita. Dan setelahnya kita mengharap agar kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kehidupan ini tidak abadi. Kita pasti akan mati. Berapa banyak umur yang Allah beri ke kita, pasti kita akan mati. Dan inilah yang membedakan orang beriman dan tidak beriman kepada Allah adalah harapan kuat dia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Man radiya biliqa'illah radhiyallahu biliqa'ih. Barang siapa yang ridha untuk berjumpa dengan Tuhannya, maka Allah akan ridha berjumpa dengannya. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Maka barang siapa yang mengharap untuk berjumpa dengan Tuhannya, jadikan harapan inti hadirun yang berbahagia berjumpa dengan Allah, bukan berjumpa dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk tetap komitmen di dua hal yang penting. Pertama, falyamal amalan shalihan. Hendaklah dia beramal yang baik, beramal saleh. Amal yang sesuai tuntutan Allah dan Rasulnya. Dia komitmen dengan amal-amal tersebut. Dia tidak pernah meremehkan amal baik. Selama itu baik, dia lakukan. Dan dia mengharap agar Allah menerima dan meridainya. Dan yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Di dalam dirinya ada keyakinan yang mantap bahwa Allah lah segala-galanya. Allah lah yang terbesar. Allah sajalah tempat dia menyerahkan hidupnya. Syirik adalah sebuah penyetaraan, yakni menyetarakan makhluk dengan Allah. Mungkin dari segi rasa takut atau sembahan, atau lebih dipatuhi. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau melihat ada seorang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tuhan banyak. Di antara Tuhan yang ada hawa nafsu. yakni seseorang telah menjadikan hawa nafsunya
dia turuti daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tuntutan dan keinginan hawa nafsunya bertentangan dengan penciptanya. Orang beriman tidak demikian. Dia senantiasa mengedepankan apa yang diinginkan Tuhannya. Dan dia tidak pernah akan ragu lambat mengeksekusi apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah menghadapkan sesuatu di hadapan Allah dan Rasulnya alternatif lain. Allah dan Rasulnya telah menetapkan hukum, kita hanya berkata sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Tidak ada pilihan-pilihan lain. Tidak ada alasan-alasan lain lambat melaksanakan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Dan janganlah, dan mereka tidak melakukan kesyirikan di dalam penyembahannya kepada Allah dengan sesuatu apapun. Dua hal yang sangat mendasar, sangat terpenting di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan terjalin kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janji bahwa kita akan diberikan kedamaian, ketentraman, baik dalam kehidupan dunianya maupun di dalam kehidupan akhiratnya. Jamaah yang berbahagia, jadikanlah tujuan kita segala-galanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Serta perlihatkanlah kepada Allah bahwa kita adalah hamba yang patuh. Hamba yang melaksanakan apa yang diinginkan Allah berupa beramal saleh dan tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha fima amar watruku ma naha anhu wa jazar wa alamu anna ad-dunya daru mamar wa anna al-akhirata daru maqar fakhudhu min mamarrikum ila maqarrikum wa la tahtakku astarakum inda man ya'lamu asrarakum wa alamu anna Allaha amarakum bada'a fihi binafsi wa thanna fihi bimalaikatihi bikursi faqala ta'ala Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim
وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الأربع وعن الستة الباقين من العشرة والصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.